Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, kita sudah sampai di pembahasan. Kali ini kita membahas tentang hikmah membaca talbiyah ya. Jadi welcome back to my channel Indahirul Bariyah. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe di channel Indahirul Bariyah Official, dan alhamdulillah sudah sampai di 12.000 followers ya, subscribers, dan mudah-mudahan bermanfaat nih video-videonya, termasuk untuk saya pribadi sebetulnya yang bikin video ini, karena saya merasa bahwa sangat bermanfaat sekali ya, karena sambil saya membaca, sambil saya review lagi materi-materinya, dan menjadi bekal nanti kita untuk berangkat haji ke Baitullah sama-sama ya. Nah, jadi kali ini kita membahas tentang talbiyah. Sebetulnya Indah sudah pernah membahas ya tentang talbiyah ini di beberapa video di awal-awal, dan tapi tentunya mungkin beda ya dengan pembahasan kali ini, karena ini fokus pada pembahasan yang ada di dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh yang diterbitkan Kementerian Agama ya. Jadi barangkali nanti ada insight dan view yang berbeda. Jadi yuk kita simak ya, seperti apa. Nah, di sini talbiyah adalah jawaban atas panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji yang diucapkan oleh seseorang ketika masuk ihram haji dan umroh. Jadi sebelum next ke pembahasan bawah, ini mau membahas dulu tentang bahwa ketika kita diundang, misalkan kan ada orang yang undang kita mau ke acara pernikahan misalkan gitu ya, orang ngasih undangan ke kita, kemudian mereka bilang bahwa nanti datang ya tanggal 11 Agustus misalkan untuk ke pernikahan aku, ke acara pernikahan aku. Maka tentunya apa jawaban kita? Pertama bisa jadi oh maaf ya tanggal segitu bentrok gitu kan. Yang kedua adalah oke, bisa, insya Allah nanti saya datang gitu kan, dengan semangat, serius dan sebagainya untuk datang ke Baitullah itu, untuk datang ke undangan pernikahan itu. Nah, tentunya di sini ketika kita berbicara tentang talbiyah gitu ya, jadi ada undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan bagaimana cara kita menyikapi undangan tersebut? Apakah nanti dulu deh ya Allah gitu kan, aku masih sibuk dengan urusanku gitu. Atau jawabannya adalah aku penuhi panggilanmu. Dan kalimat talbiyah ini adalah dalam rangka untuk menjawab atas panggilan dan undangan Allah. Seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Next kita akan lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa seseorang yang mengucapkan talbiyah itu harus didahului dengan sikap yang tulus atau ikhlas ya. Ongkos atau biaya haji dan umrohnya itu diperoleh dengan harta yang halal. Kemudian hatinya juga bersih dari sifat sombong, ingin dipuji, ria ya, dan sebagainya. Dan Allah kita itu menunjukkan perasaan khusyuk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat bagaimana hati kita ketika kita memenuhi panggilan Allah tersebut. Untuk apa? Untuk menyaksikan betapa maha agungnya, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas samai labbaik wa sa'daik, zaduka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin, wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah fawada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika, nadahu munadin minas sama la labbaik wala sa'daik, zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur. Subhanallah ya, ini keren banget nih.
Coba teman-teman diperhatikan ini terjemahnya. Artinya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika seseorang yang akan berhaji dia keluar dari rumah dengan nafkah atau ongkos haji yang baik atau halal, ya. Kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraan, lalu dia mengucapkan, aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Akan ada suara yang memanggil dari langit, ya, aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan yang tiada tara untukmu, bekalmu dari yang halal dan kendaraanmu halal, hajimu itu mabrur, tidak tercampur dengan dosa. Tapi kalau seseorang yang akan berhaji dia keluar dari rumah dengan bekal yang haram, maka ketika dia naik kendaraan lalu dia mengucapkan aku memenuhi panggilanmu ya Allah, lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit, aku tidak menyambut panggilanmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Nauzubillah. La labbaik wa la sa'daik, katanya. Bekalmu dari harta yang haram dan nafkahmu haram, hajimu itu tidak mabrur. Jadi katakan bahwa ya kalau hajinya, kalau ongkosnya halal, kemudian berangkatnya juga dengan penuh kebahagiaan gitu ya, langsung dari suara dari langit menyambut bahwa labbaik wa sa'daik. Kalau dia haram nafkahnya, kemudian juga bekalnya juga dari harta yang haram, ya, nafkahnya haram, maka hajinya itu tidak mabrur. La labbaik wa la sa'daik. Nah, kemudian selanjutnya talbiyah adalah lantunan suara ketakberdayaan hamba di depan Tuhannya. Talbiyah juga wujud kesyukuran hamba atas nikmat panggilan menunaikan ibadah haji. Coba gini, kita dipanggil Pak Presiden aja, kita senang, kita bahagia, kita menyambut panggilannya beliau. Apalagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini, gitu kan. Berarti kan kita biasanya kalau yang dipanggil itu yang dekat, yang kenal gitu ya, yang diundang tuh yang dekat, yang kenal. Bahkan kalau misalkan nanti yang private dan sebagainya itu pasti nanti ada di tempat yang kayak VIP dan sebagainya itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa dengan membaca talbiyah itu hakikatnya manusia tuh sebetulnya sedang diajak untuk masuk ke dalam alam kehambaan sejati. Jadi mengakui keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membacakan lafaz talbiyah, ya, hati kita itu sebetulnya labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah, gitu ya. Bahwa kita bahagia menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menikmati keagungan Allah, kita bisa menikmati kebesaran Allah, kita bisa merasakan bagaimana dipeluk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman semuanya bisa merasakan betapa, ya Allah, gimana ya ternyata caranya untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ada proses-prosesnya dan sebagainya, dan ternyata kuncinya itu ada di hati yang ikhlas dan ridho, dan senantiasa kita semakin hari mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar Allah panggil kita. Karena kalau kita udah dekat sama Allah, ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan itu pasti Allah berikan, seperti itu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dan kalimat ini sebetulnya mengisyaratkan ketundukan kita, keberserahan diri kita, sebuah pengakuan kita sebagai seorang hamba yang memang tuh kita tuh nggak punya apa-apa. Kita tuh lemah, kita nggak berkuasa bahkan terhadap diri kita sendiri, dan semuanya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya video ini teman-teman, dengan hikmah dari lafaz talbiyah, kita senantiasa semakin hari bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oh, mungkin kita belum diundang sama Allah karena memang kita belum kenal nih sama Allah, gitu ya. Oh, kita belum kenal sama Allah, atau mungkin sudah pernah kenal tapi sekarang kita lupa lagi, panggilan-panggilan dari masjid aja diabaikan, apalagi malah kita berharap untuk dapat panggilan ke Baitullah, subhanallah ya.
Oke, itu saja untuk di part kali ini. Dan di next video insya Allah kita akan membahas tentang hikmah tawaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.